Rizka. Di sini saya selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan alat elektrokonvulsif terapi atau ECT dan electrocapacitive cancer treatment atau ECCT. Kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya, Gira Aulia Rizka. Yang kedua, Rizky Maulana Kusuma Mukti. Yang ketiga, Surya Maulana Hildan. Dan yang keempat, Susaila Nadiha Mukti. Di sini kami akan menjelaskan mengenai pengertian ECT dan ECCT, fungsi dari ECT dan ECCT, kemudian cara kerja dari ECT dan ECCT, serta prinsip fisika dari alat ECT dan ECCT. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian ECT dan ECCT yang akan disampaikan oleh Surya Maulana Hildan. Kepada Surya, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Surya Maulana Hildan. Saya di sini akan menjabarkan pengertian dari alat kesehatan yang bernama ECT. ECT atau elektrokonvulsif terapi atau yang bisa disebut juga dengan alat terapi kejut listrik adalah alat kesehatan yang merupakan pengobatan medis modern dengan cara pemberian pulsa kepada pasien secara elektrik. Tindakan ECT dilakukan hanya bisa dalam 1 kali sehari dalam jeda 24 jam setiap 2 atau 3 kali tindakan secara berurutan kepada pasien. Saat ini prosedur ECT hanya bisa bertujuan untuk mengurangi rasa sakit kepada pasien. Dalam prosedurnya pun mencangkup persiapan alat ECT-nya sendiri dan tindakan anestesinya. Sebelum tindakan ini diberlakukan kepada pasien, pasien akan diminta puasa dalam waktu 6 jam sebelum tindakan ini dilakukan. Untuk penjelasan pengertian alat kesehatan yang kedua adalah ECCT atau Electrocapacitive Cancer Treatment yang diciptakan oleh Dr. Warsito. Beliau adalah seorang ilmuwan asal Indonesia dari European Association for Cancer Research. Alat ECCT merupakan gelombang elektrostatis dengan frekuensi rendah dan intensitas rendah yang dipasangkan kepada pakaian pasien. Alat ECCT juga menginduksi respons sel imun tubuh atau sel kekebalan tubuh di jaringan sel kanker yang mati akibat medan listrik yang dihasilkan oleh alat ECCT. Alat ECCT didasarkan pada alat kesehatan yaitu imunoterapi yang berkembang di Eropa. Strategi yang dibuat alat ECCT adalah dengan membuat antibodi pada satu reseptor yang ada di sel kanker sehingga sel kanker bisa terlihat oleh sel imun tubuh dan bisa menyerang sel tersebut sebagai patogen. Sekian penjelasan alat ECCT dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Surya. Selanjutnya, fungsi dari ECT dan ECCT yang akan dijelaskan oleh Rizky Maulana Kusuma Mukti. Kepada Rizky, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Maulana Kusuma Mukti. Saya di sini akan sedikit menerangkan tentang elektrokonvulsif terapi ECT. Saat ini, prosedur ECT dilakukan dengan anestesi untuk mengurangi kesakitan pada pasien. Mencakup persiapan untuk ECT dan tindakan anestesinya, pasien diminta berpuasa minimal 6 jam sebelum dilakukan ECT. Terapi ini sangat bermanfaat bagi orang yang mempunyai gangguan mental yang berat dan tidak menunjukkan perbaikan dengan terapi obat-obatan. Berikut ini adalah beberapa kondisi yang diindikasikan harusnya dilakukan ECT. Yang pertama adalah orang yang mempunyai depresi berat, terutama yang disertai dengan keinginan bunuh diri, menolak makan, atau detachment of reality, yaitu ketidaktertarikan dengan realitas. Dan yang selanjutnya adalah depresi kronis, yaitu orang yang tidak menunjukkan perbaikan dengan terapi obat-obatan. Ada lagi mania parah, yaitu keadaan euforia yang berlebihan sebagai bagian dari gangguan bipolar, biasanya ditandai dengan rasa senang berlebihan dan kecenderungan melakukan hal-hal yang berbahaya dan beresiko. Dan masih ada banyak lagi jenis-jenis yang lainnya. ECCT pada dasarnya adalah teknik untuk membangkitkan medan listrik tersebut dari elektroda kapasitas non-kontak yang ditempatkan di sekitar lokasi tumor dengan frekuensi dan intensitas yang tepat untuk mengganggu proses pembelahan sel dan akhirnya menghancurkan sel kanker. Paparan ECCT
yang tepat terhadap lokasi tumor ditentukan mampu menghancurkan dan memecahkan sel kanker dalam waktu relatif singkat, dalam kisaran beberapa hari hingga beberapa minggu. Jika dirancang dengan digunakan dengan benar, ECCT mampu memusnahkan benjolan kanker berukuran beberapa sentimeter dalam waktu beberapa minggu. Tetapi, beberapa masalah mungkin timbul pada sel kanker mati jika terakumulasi di luar kemampuan tubuh untuk menyerap dan mengeluarkannya keluar tubuh dalam bentuk ekskresi tubuh. Terima kasih kepada Rizky. Selanjutnya, cara kerja dari alat ECT dan ECCT yang akan dijelaskan oleh Susaila Nadiha Mukti. Kepada Susaila, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Susaila Nadiha Mukti. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kerja ECT dan ECCT. Yang pertama adalah ECT. ECT dilakukan dengan menempatkan elektroda bilateral di atas lobus temporalis. Bila ada kekhawatiran akan terjadi konfusi postiktal, maka bisa digunakan elektroda unilateral pada hemisfer non-dominan. Namun, penempatan elektroda bilateral lebih efektif dibandingkan penempatan unilateral. Pasca stimulasi akan timbul kejang tonik-klonik dalam 5-10 detik. Idealnya kejang selama 15-120 detik. Bila kejang terjadi lebih dari 120 detik, maka harus dilakukan intervensi untuk menghentikan kejang. Selama kejang harus dilakukan manuver untuk menjaga agar jalan nafas pasien tetap terbuka. Gunakan oropharyngeal airway seperti godol maupun alat untuk mencegah pasien menggigit pada fase kejang. Dilakukan monitoring tanda vital, EKG dan EEG selama kejang. Yang kedua adalah ECCT. Prinsip kerja ECCT adalah bagikan electric scissors atau gunting listrik yang menghasilkan momen listrik yang bekerja terhadap benang-benang mikrotubular di dalam sel kanker yang sedang membelah. Gunting ini hanya bekerja saat sel membelah, karena saat sel tidak membelah, benang-benang mikrotubular dalam keadaan terkulai atau tidak terentang sehingga sulit digunting, seperti benang basah. Karenanya, ECCT hanya berpengaruh terhadap sel kanker yang sedang aktif membelah, tidak berpengaruh terhadap sel normal ataupun sel kanker dalam kondisi diam atau G-state. Sekian penjelasan materi dari saya, selanjutnya adalah Gira Aulia. Terima kasih kepada Susaila. Selanjutnya, kita akan membahas tentang prinsip fisika dari alat ECT dan ECCT. Prinsip fisika dari ECT dan ECCT. Yang pertama, ECT. Stimulasi kejang dilakukan dengan mengalirkan arus listrik melalui elektroda yang ditempatkan tepat di atas lobus temporal. Terapi kejang listrik adalah suatu pengobatan untuk menimbulkan kejang grand mal secara artifisial dengan melewatkan aliran listrik melalui elektroda yang dipasang pada satu atau dua temples. Terapi kejang listrik adalah suatu terapi dalam ilmu psikiatri yang dilakukan dengan cara mengalirkan listrik melalui suatu elektroda yang ditempelkan di kepala penderita sehingga menimbulkan serangan kejang umum. Sampai saat ini mekanisme ECT belum diketahui secara pasti. Hanya konvulsi umum yang dapat menimbulkan hasil pengobatan yang diinginkan. Yang kedua, ECCT atau Electrocapacitor Cancer Treatment merupakan alat terapi kanker yang bekerja berdasarkan prinsip medan listrik statis pada frekuensi menengah dan intensitas rendah untuk menghambat proliferasi sel kanker. Terapi medan listrik statis ECCT frekuensi menengah bekerja pada 100.000 Hz dan intensitas rendah 18 volt. Berpengaruh terhadap profil leukosit dan respon imun. Sebelum dan selama uji klinis tahap 1, pasien akan mengikuti pemeriksaan fisik dan klinis, juga USG. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.